Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat berserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal apa saja yang menjadi batal puasa? Pada kesempatan kultum kita sekarang ini kita akan bahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa. Di dalam bukunya guru mulia kita Abu Yahya hafizahullah taala wa nafa'anallahu bih, beliau memaparkan di dalam kitab fikih praktis yang berkaitan dengan puasa beliau di sana memaparkan 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang yang 5. Masuknya sesuatu ke dalam lubang yang 5. Yang pertama itu lubang mulut, ya. Yang pertama adalah lubang mulut. Jadi masuknya sesuatu itu ke dalam lubang 5, maksudnya masuk ke dalam mulut maksudnya sampai tertelan, ya, sampai tertelan. Atau kalau cuma masuk di mulut aja, nah, tidak ditelan maka tidak batal, ya. Dan yang kedua adalah masuknya sesuatu tersebut ke dalam pertama yang mulut, kemudian yang kedua adalah rongga hidung, ya, ke dalam rongga hidung. Jadi masuk sesuatu ke dalam hidung tadi itu juga akan membatalkan puasa ketika itu dilakukan dengan sengaja tentunya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga telinga. Ya, maka ketika di siang hari bulan suci Ramadan seseorang ngambil cotton bud ya untuk membersihkan kotoran di telinganya, maka dipastikan itu dia batal puasanya. Ketika cotton bud tersebut masuk ke dalam. Ya, tapi kalau cuma di luar saja, di luar batasan luar itu, kalau kita masukkan kelingking itu maksudnya nggak sampai dalam berarti kan. Jadi itu adalah batasan luar. Nah, jadi kalau kita pakai cotton bud pun di luaran saja, jadi nggak boleh sampai ke dalam. Kalau misalnya mau membersihkan telinga, berarti di malam hari lebih aman. Dan juga kalau kita mau membersihkan rongga hidung juga alangkah baiknya dilakukan di malam hari agar lebih aman. Ya, ini. Jadi masuknya sesuatu ke rongga mulut, masuk ke dalam perut, ya, dan rongga hidung dan rongga telinga. Kemudian yang keempat adalah lubang alat kemaluan, ya. Jadi memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan itu akan membatalkan puasa, ya. Misalkan tadi ada seorang yang seorang yang dalam keadaan misalkan sakit tetapi bisa dia untuk berpuasa, mampu dan juga sakit, ya, akan tetapi dia untuk berpuasa masih sanggup, misalkan bukan mampu, ya, sanggup. Nah, akan tetapi ternyata dokter memasukkan selang kecil itu ke lubang kemaluan agar supaya kencing tersebut tidak ke mana-mana. Nah, berarti itu ada sesuatu hal yang dimasukkan ke dalam lubang kencing, maka di situ akan membatalkan puasa. Ya, ketika dilakukan di bulan suci Ramadan, ya, maka itu akan membatalkan puasa. Kemudian memasukkan sesuatu ke lubang jalan belakang. Ya, kalau tadi yang jalan depan, kemudian ini jalan yang belakang. Mohon maaf ini majelis mulia, kita sampaikan bahwasannya memasukkan obatnya ada di antara obat itu dikatakan bahwasannya harus dipakainya, cara pemakaian obat tersebut harus dimasukkan lewat jalur anus tadi kan, atau jalur belakang tadi. Maka ketika seorang dalam keadaan berpuasa memasukkan obat tersebut ke jalur belakang, lagi-lagi itu akan membatalkan puasa. Ya, itu akan membatalkan puasa. Ini yang pertama. Jadi sesuatu hal yang masuk ke dalam rongga yang 5 ini, yang pertama ya adalah membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Ya, muntah dengan disengaja itu pun akan membatalkan puasa. Ya, kecuali muntah
tanpa disengaja. Misalkan kita bepergian, ya, bepergian, musafir, kemudian di perjalanan mabok apa namanya mabok mabuk kendaraan, ya. Kemudian ketika itu nggak kuat sampai muntah. Berarti itu apa bukan kita sebab kita untuk memaksa atau juga memuntah apa apa namanya menjadi sebab dia kita muntah. Nah, akan tetapi karena faktor tadi, karena faktor mabuk kendaraan, seorang muntah, maka muntahnya tidak menjadi apa namanya sebab batal puasa. Dengan catatan setelah muntah tersebut harus berkumur kemudian dibuang, ya, harus berkumur kemudian dibuang. Maka kalau seseorang melakukan perjalanan, ya, kemudian muntah di perjalanan, maka itu tidak batal puasa, akan tapi harus ambil air air yang suci bersih dan berkumur-kumur dan dibuang. Nah, maka tidak tidak apa namanya tidak menjadikan puasanya batal. Beda halnya kalau seseorang misalkan tadi gosok gigi di pagi hari misalnya. Sudah tahu bahwasanya kalau gosok gigi itu pasti akan muntah ya, pasti akan muntah. Sudah tahu, akan tetapi pada suatu pagi dia tetap menggosok gigi sampai muntah. Berarti kan faktor ketika digosok gigi menjadi sebab apa namanya dia muntah tadi. Berarti seolah-olah dia mencari muntah atau juga dia berupaya untuk mengeluarkan muntah tadi. Atau mungkin mencium suatu parfum yang mana ketika dicium pasti dia akan muntah. Nah, maka kalau misalnya mencium parfum tersebut ketika dia akan muntah, maka jangan sekali-kali ya mencium parfum tersebut di bulan suci Ramadan. Khawatir ketika muntah maka menjadi batal puasanya. Ini. Jadi yang pertama adalah yang membatalkan puasa, yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga yang 5 ya. Itu rongga mulut, dan jelas ya, rongga mulut bukan hanya di mulut akan tapi sampai ke tetelan. Dan rongga hidung, kemudian rongga telinga, kemudian jalan depan, kemaluan, dan jalan belakang atau dubur tadi. Ini batal ketika sesuatu masuk ke lubang tersebut ya, rongga atau lubang tersebut yang 5 ini. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Adapun muntah tersebut tidak disengaja, maka tidak menjadi batal dengan catatan harus berkumur dan dibuang. Nah ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita semuanya pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Insya Allah yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.